saya mendorong Dewan Kehormatan mengambil tindakan tegas. Kalau kira-kira memang ini bisa mencemarkan nama baik profesi, udah jangan ragu-ragu, pecat aja. Artinya ketika tadi saya datang, mereka sudah tahu nih, pembahasan apa sih bang? Ya, di sini ya, Jo. Jadi pengaduan atas nama Farhad Abbas. Jadi mereka ya juga menyambut lah ya, artinya agar apa nih? Agar jangan sampai masyarakat ini, saya berulang kali lah, itu di media sosial, itu berulang kali. Bang, gimana sih tanggapan organisasi kalau seandainya ada advokat seperti ini? Bagaimana sih? Ya, alhamdulillah. Nah, ketika kami menyampaikan surat, artinya organisasi juga ya menyampaikan alhamdulillah juga. Alhamdulillahnya artinya mereka sudah diberikan kewenangan untuk memanggil nih. Ya, jadi gini. Jadi artinya tadi ketika surat kami sudah sampai, ya ternyata mereka juga menyambut baik. Menyambut baik artinya ketika surat sudah sampai, mereka langsung bisa bergerak. Jadi dia mengatakan bahwa langsung disposisi ke Dewan Kehormatan, dan dalam waktu singkat ini nanti akan dipanggil. Ya. Dan juga saya juga siap menghadirkan saksi, siap menghadirkan bukti-bukti. Ini kan saya tadi hanya 4 lembar bukti aja. Dan kalau memang mau dimintai bukti yang banyak, ya saya juga siap. Ini sudah banyak dan saksi juga banyak. Ya, ini kebetulan kan ada UMKM di sini kan, di jurubicaranya. Kemarin dilaporin juga ya. Nah, kemarin dilaporin juga. Artinya gini, advokat itu ya ketika dia menghadapi apapun, dia berhadapan dengan masyarakat, dia ada kode etik. Dia berhadapan dengan sesama advokat, ada kode etiknya. Dia berhadapan dengan polisi, jaksa, hakim, jadi ada kode etik, ada sumpah profesi yang harus dia taati ketika dia berhadapan dengan lawannya. Nah, kami dari Barisan Advokat Bersatu ini memandang bahwa sudah sangat di luar jalur nih apa yang diucapkan, apa yang dia lakukan ya. Ya bayangkan aja, cobalah kemarin itu kan mengatakan Presiden Prabowo kalau perlu ke rumah Agus. Jadi kalimat-kalimat seperti ini yang menurut kami ini kok jadi saya sendiri ya, saya jujur nih, saya sendiri sebagai advokat itu kadang-kadang mendengar kalimat-kalimat yang keluar tuh rasanya saya mendengar tuh malu juga gitu. Ini bagaimana saya bilang seorang advokat ya, officium nobile, jadi profesi yang mulia, profesi yang dihormati, tapi kalimat-kalimat yang muncul, tindakan-tindakan yang muncul ini justru apa? Justru membuat masyarakat bertanya, apa benar seorang advokat itu dibenarkan seperti ini? Saya semenjak jadi mahasiswa, ikut pendidikan pengacara, ikut ujian pengacara, sampai berpraktek pengacara, saya tegaskan kepada masyarakat dulu, tidak dibenarkan seorang advokat melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Oke ya. Bang, tadi di Pradi sendiri responnya gimana Bang? Boleh jelasin sedikit mungkin selain responnya sangat luar biasa senang. Nah, ketika kita sudah, tadi belum saya sampai aja dia sudah tahu kan, dia sudah tahu langsung, oh langsung dibacakan tadi, buat Farhad ya Bang, iya. Jadi mereka juga menyambut baik artinya gini, jangan sampai organisasi Pradi, ini kan ketua umumnya Pak Ketua Hasibuan, ya bagaimana dia memberikan kita tontonan ketika dia menjadi pengacara yang dituduh melakukan pembunuhan, yang hampir seluruh Indonesia pada saat itu menuduh kliennya sebagai pembunuh. Tapi bagaimana dia menunjukkan ya kualitas dia saat dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai advokat. Nah, cantiknya, karena cantik banget dia menjalankan tugas dan fungsinya. Akhirnya semua orang menganggap bahwa oh ya ternyata benar ya. Jadi kliennya bukanlah orang yang seperti dituduhkan. Nah inilah. Jadi advokat itu kalau saya berpegang teguh pada kode etik dan suka profesi, ibarat kita melihat orang main bola, ya main bola itu pinter banget dia. Jadi cantik kita melihatnya. Nah tapi kalau seandainya kita melihat advokat yang ngomongnya asal keluar, melakukan tindakan-tindakan asal aja, lapor sana, lapor sini, lapor sini, nah, seperti ini, ya udah banyak nih, bukan cuma 1-2 advokat, ya, udah banyak nih advokat ini. Ya, jadi saya berharap juga, ya ini juga ada satu lagi nih advokat sebenarnya yang perlu kita bidik juga gitu kan, cuma kita belum belum memutuskan langkahnya kira-kira mau kita melakukan seperti ini atau bukan. Nah, ya, cuma kan gini, perbedaan antara Farhad ya dengan advokat lainnya ini ada perbedaan. Kalau Farhad kan sudah bisa dibilangkan diri public figure juga, artinya banyak orang ketika dia muncul di media kan banyak mata tertuju pada dia. Nah ini yang harus kita jaga, jangan sampai
advokat yang sudah cukup terkenal, nah justru tidak memberikan contoh yang baik. Penegasan aja Bang, jadi hari ini hanya Farhad Abbas Bang ya? Ya, hari ini spesial. Resmi ya? Spesial untuk Farhad Abbas. Ya, ini spesial untuk mantan teman saya ini. Jadi hari ini saya sempat-sempatkan sama tim ini agar bisa ya teman kita ini, mantan teman kita ini bisa dipanggil. Ya kalau seandainya memang ternyata terdapat nanti ketika disidangkan ya cukup beralasan untuk diambil tindakan, ya kita serahkan kepada Dewan Kehormatan ya. Tapi cuma sekali lagi saya mendorong Dewan Kehormatan mengambil tindakan tegas ya. Kalau kira-kira memang ini bisa mencemarkan nama baik profesi, udah jangan ragu-ragu, pecat aja, jangan ragu-ragu, karena masih banyak apa namanya cowok-cowok advokat yang mau jadi advokat. Jadi jangan pertahankan advokat yang kira-kira bisa merusak kehormatan profesi. Bang, berapa lama Bang Farhad prosesnya Bang? Ini nggak sih Bang perannya di dalam peradilan selama ini seperti apa sih mungkin, Bang? Saya jangankan, kalau saya jujur ya, selama saya kenal sama dia juga, saya kalau dibilang ibaratnya apa dia peran dia di organisasi Pradi juga saya nggak ngelihat peran dia apa. Jangankan peran dia di Pradi ya, peran dia di dalam penegakan hukum aja saya nggak pernah lihat tuh. Saya jujur, saya bukan karena benci sama dia, bukan ya, tapi secara objektif Hotman Paris ya, biarpun dia dasar, tapi saya melihat dia ada 911, ada perkara-perkara yang dia viralkan, termasuk perkara Cina kemarin dia viralkan. Artinya dalam penegakan hukum Hotman Paris ada kontribusinya terhadap penegakan hukum dengan cara-caranya tersendiri. Tetapi kalau untuk Farhad Abbas, mohon maaf, saya tidak melihat ya, saya tidak melihat apa kontribusi dia terhadap penegakan hukum. Ya teman-teman bisa nilai lah ya. Baru kasus Cirebon kemarin doang Bang ya? Gimana? Kasus kemarin Cirebon doang ya? Sakatatal pun kan nggak tidak melihat juga. Sakatatal terakhir waktu Bu Titin jadi saksi pun diributin juga kan. Jadi kemarin itu saya kan satu grup sama dia kan, termasuk sama Bu Titin juga. Kan sempat juga sebelum putusan ada perselisihan, ada kegaduhan ya sesama tim. Begitu sudah selesai, ternyata si apa namanya Bu Titin jadi saksi dalam perkara yang lain kan ribut juga seperti juga. Jadi saya melihat begini ya, Sakatatal pun kalau menurut saya bisa dikatakan ya, kalau dikatakan prestasi, saya juga belum bisa melihat ya. Kalau namanya ada tangisan ya oke lah ya. Saya melihat emang pada saat dia di di persidangan dia membela, ya kelihatannya ada tangisan yang cukup ya, artinya menarik perhatian nih. Artinya dia sebagai seorang advokat cukup bagus lah ya. Tapi prestasi dia apakah ini menjadi suatu prestasi dia dalam hukum, ya kita lihat nanti aja ya.